Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz, para alim yang hadir pada pagi hari ini yang kami muliakan, dan jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, para bapak-bapak, para ibu-ibu dan adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sambil menunggu waktu syuruk kita beritikaf di masjid untuk bersama-sama kita belajar tentang hikmah, tentang ilmu agama yang mudah-mudahan insyaallah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimanallah, sebelum kami menyampaikan apa yang sudah diinformasikan oleh Pak Jalu di grup tentang tema kita pada pagi hari ini, sebagai bridgingnya, sebagai jembatannya adalah sebuah mutiara hikmah dari salah seorang sufi ternama, yakni Jalaluddin Ar-Rumi, atau kemudian disingkat menjadi Rumi, yang dalam bahasa Inggrisnya half of life is lost in charming others, the other half is lost in going through anxieties caused by others. Leave this play, you have played enough. Ini renungan bagi kita semua ya, terutama bagi saya sendiri. Jadi separuh dari hidup kita, separuh dari perhatian kita, concern kita, itu adalah berusaha charming others, berusaha memberikan image yang baik pada orang lain. Jaim, bagaimana orang lain berkesan dengan saya. Itu kata beliau, Rumi, separuh hidup kita itu habis untuk itu. Supaya saya dianggap baik, apa ya? Supaya tetangga saya berkesan dengan saya, apa yang harus saya lakukan? Supaya jamaah mengagumi saya, apa yang harus saya lakukan? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu separuhnya. Separuhnya lagi ngapain? Other half is lost going through anxieties. Separuhnya lagi khawatir. Khawatir tidak mendapatkan simpati, khawatir disakiti, khawatir ditinggalkan, di ghosting ya, khawatir diapapin oleh orang lain. Jadi hidup kita menurut beliau capek karena antara dua hal, pengen dianggap berkesan oleh orang lain dan khawatir oleh juga orang lain. Beliau beri nasihat, leave this play, sudahlah, sudahi ini semua. Oke?
karena sudah cukup ya. Kalau kita terus-terusan begitu, hidup kita selesai. Kita lupa untuk mencintai, untuk charming, untuk memberikan kesan baik kepada para pencinta, untuk memberikan kesan yang baik kepada pencipta dari orang-orang yang selama ini kita ingin cintai. Jadi yang kita cari adalah ridhonya hamba, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu koreksian bagi kita semua, terutama saya sendiri, oleh hikmah yang disampaikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, ini sebagai bridging dari bagaimana kita berusaha mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah, sehingga kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, insya Allah Allah pun akan ridho dan cinta kepada kita. Nah, di antara sekian banyak ciri-ciri, ya, di antara sekian banyak ciri-ciri ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, nanti akan coba kami sampaikan beberapa di antaranya. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya. Tapi tentu saja diawali atau dengan ikhtiar kita untuk bagaimana mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika Allah mencintai hamba, kalau Allah sudah ridho dengan seorang hamba, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Ia menyuruh Jibril dengan menyatakan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Jadi Allah memanggil Jibril, hai Jibril, ketahuilah bahwa aku, kata Allah, mencintai fulan. Mencintai siapa nih? Salah satu misalnya dari jamaah di sini, atau mencintai semua jamaah. Aku mencintai seluruh jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, maka cintailah mereka. Jadi Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, memerintahkan Jibril untuk juga mencintai jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan. Lalu Jibril menyuruh penduduk langit, karena beliau adalah Rasul, ya, utusan dari malaikat, dari jenis malaikat utusannya Jibril, maka beliau pun menyeru kepada seluruh penduduk langit, menyeru kepada malaikat bahwa ketahuilah Allah mencintai fulan, Allah mencintai jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan misalnya gitu. Maka kemudian Jibril memerintahkan penduduk langit juga untuk mencintainya. Bayangkan, kalau Allah sudah mencintai fulan, seseorang, malaikat Jibril dan seluruh penduduk langit, luar biasa. Para malaikat pun akan mendoakan kita, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan ujung-ujungnya, nah ini dia, penduduk langit pun mencintainya, kemudian menjadi orang yang diterima di muka bumi. Nah ini, jadi daripada alih-alih kita berusaha charming others, berusaha memberikan kesan pengen dicintai oleh banyak orang, kita langsung horizontal, yang itu capek, ya kan? Ridhon nas, kata Mahfudzat, ridhon nas ghayatun la tudrok. Ridhon nas ghayatun la tudrok. Ridhonya manusia, ya, kecintaannya manusia, kesukaannya manusia, itu ghayatun, satu batas yang la tudrok, tidak mungkin kita bisa mencapainya.
Artinya, atau dalam istilah lain, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Maka kalau kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, itu ghayatun la tudrak, tidak akan pernah tercapai. Maka alih-alih melakukan ini, kenapa kita nggak langsung vertikal aja? Kita berusaha mencintai dan ridho terhadap Allah, maka kemudian Allah pun akan ridho kepada kita, mencintai kita. Kalau sudah begitu enak. Ibaratnya kita tembak satelit yang di atas, gitu kan? Karena kalau kita langsung menyebar ke samping, itu jangkauannya nggak luas. Sinyal yang kita ingin pancarkan ke sekitar kita, jangkauannya terbatas. Tapi kalau yang kita tuju satelit di atas, meskipun kita tidak sedang mengatakan Allah berada di atas ya, ini sebuah ilustrasi saja. Ketika kita tembakkan sinyalnya ke atas, maka dari satelit itu akan memancar, justru bisa ke seluruh muka bumi. Ya, bagi para pengguna Starlink, pasti sudah akrab dengan ini ya. Jadi kita cintai Allah, kita mendapat ridho dengan Allah dengan segala ketentuannya, dan ini nggak mudah memang. Ridho dengan segala ketentuan Allah itu nggak mudah, perjuangannya luar biasa. Kalau kita sudah mendapat ridho Allah, maka seperti ini nih gambarannya nih. Allah ke Jibril, Jibril kepada seluruh penduduk langit. Jadi yang di atas dulu, baru kemudian yang bumi pun otomatis akan ridho kepada kita. Nanti mungkin tidak saatnya, harus sekarang. Perlu waktu memang proses, tapi ujung-ujungnya kalau orang baik dan dia dicintai Allah, pasti akan kemudian dicintai oleh para penduduk bumi. Mungkin setelah wafatnya, baru kemudian para penduduk bumi mencintainya. Kalau kita baca sejarah, kitab hadis yang nomor 1 validitasnya, kitab hadisnya siapa? Bukhari dan Muslim. Salah satunya misalnya Bukhari. Kita baca sejarah beliau, itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan perjuangan, kesusahan, diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena apa? Karena kalau kita sejarahnya ya, banyak tokoh-tokoh agama, para ulama yang tidak suka dengan beliau karena kitab hadis yang beliau usung. Kitab hadis sahih yang beliau usung itu tidak berkenan bagi sebagian mungkin ulama-ulama yang selama ini menggunakan hadis-hadis yang tidak valid. Sehingga beliau seringkali pindah ke satu tempat, kemudian para ulama di situ tidak menyukainya, lalu lapor kepada raja, kepada pemimpin di daerah situ, lalu kemudian meminta untuk beliau pergi dengan membawa buku-bukunya, dengan membawa kitab-kitabnya. Sampai kemudian beliau meninggalnya di mana? Meninggalnya di perjalanan. Jadi bukan di rumah sedang santai, tidak, meninggalnya di perjalanan bersama seorang pembantunya, dengan membawa kitab-kitab yang sudah beliau tulis, diantaranya adalah kitab Sahih Bukhari. Tapi apa yang terjadi kemudian? Nama beliau sampai sekarang harum. Dan para ulama, para ustadz yang waktu itu mencaci, mengejek dan juga mengusir beliau, malah namanya tidak pernah disebut sampai sekarang. Maka ya sudah, kita ke atas saja. Kita minta ridhonya Allah. Percayalah, ini prosedurnya. Allah ke malaikat Jibril, Jibril ke para penduduk langit kemudian kepada penduduk bumi. Nah, sekarang di antara sekian banyak tanda-tanda cinta Allah kepada seorang hamba, 3 di antaranya. Yang pertama,
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah, yang intinya kalau seseorang sudah mendekatkan sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berikhtiar, berusaha, daya upaya untuk mendapatkan ridho Allah, maka kemudian apa yang terjadi? Allah akan menjadi, kan? Faida ahbabtuhu, kalau Allah sudah mencintai si hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka Allah menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya apa? Orang-orang ini akan terbimbing untuk hanya mendengar apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Yang selama ini mungkin banyak mendengarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi karena dia sudah mendapatkan cinta dari Allah, dia jadi terbimbing, seolah-olah yang selama ini enak kok jadi nggak enak ya. Selama ini misalnya nih ya, seneng banget kalau ada orang lain bocorin rahasia atau bocorin aib orang. Jadi kita kayak jadi punya, wah, oh gitu ya. Oh, jadi kita senang mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang misalnya keburukan, aib atau rahasia-rahasia orang. Kita senang gitu. Oh. Jadi belanja informasi tentang rahasia orang lain itu kita senang. Kalau dia sudah terbimbing, maka kemudian begitu ada orang lain mencoba menceritakan rahasia atau orang lain, kita langsung enggak ini. Kita langsung menahan diri. Mungkin dimulai dengan tidak merespon. Jadi kalau lagi sedang ngobrol dengan seorang lalu orang itu berusaha mau ya gibah lah ya gitu. Yang tadinya kita juga nih, oh begitu ya, masa sih, kan misalnya seperti itu, kita antusias juga menimpali dan kayak semakin mengorek terus. Ketika pendengaran itu sudah dijaga oleh Allah, setidaknya diawali dengan diem, maksudnya oke, oh gitu, udah selesai. Lalu kalau itu sudah sering dilakukan, maka kemudian kalau lagi ada kumpul, kemudian berusaha sedang membicarakan orang lain, lalu kemudian dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Udahlah, nggak usah ngomong gitu, kita cerita ini saja, misalnya kayak gitu. Atau dalam konteks yang lain ya, saya tidak sedang bicara, tidak sedang mengatakan haram atau tidak ya. Saya tidak sedang mengatakan haram atau tidak. Ini yang saya dengar dari Ustadz Adi Hidayat. Ya kan? Kan kemarin sempat heboh kan? Bagaimana tentang hukum musik dan seterusnya gitu. Ustadz Adi Hidayat tidak mengatakan musik itu haram, tapi beliau tidak mau mendengarkan. Karena frekuensinya ya pokoknya frekuensinya atau itu tidak sejalan dengan apa yang beliau lakukan selama ini. Beliau hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal dan seterusnya itu. Ini kalau dia sambil dengerin musik atau ada musik itu jadi kedistrak. Sehingga beliau menyampaikan itu. Dan hal yang sama itu dari teman saya. Sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak sedang membicarakan haram dan halal. Teman saya ini jurusan musik, kuliahnya jurusan musik, mengajar juga di sekolah-sekolah itu musik. Sampai pada satu titik dia ketemu atau paling tidak klik ya tentang wacana musik haram dan sebagainya. Kemudian dia berpikir panjang, dia berproses sampai sekarang. Beliau kemudian tidak mau pernah mendengar musik. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan musik itu haram. Tapi itu sudah nggak enak lagi gitu loh. Sudah nggak enak lagi mendengarkan musik. Sama seperti orang-orang
Ya, ini bukan sama ya, perumpamaan ya, perumpamaannya sama dengan orang-orang yang selama ini merokok lalu stop merokok. Waktu masih menjadi perokok itu, ya Allah, hidup kalau nggak merokok itu kayak nggak sempurna, ya. Apalagi kalau habis makan yang pedes-pedes, itu kalau nggak menyulut rokok itu kayak, apalagi sambil ngopi, itu nggak sempurna hidup. Tapi begitu karena satu hal atau lain hal dia berhenti merokok, sudah tidak lagi merokok, dia bau asap rokok aja sudah benci. Itu ya. Ini sekali lagi perumpamaan ya, bukan sama, tidak menyamakan, tapi perumpamaan bahwa ketika seseorang sudah dibimbing kepada pendengarannya kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka dia kemudian akan dijauhkan atau akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, maka dia menjadi juga penglihatan. Matanya itu dibimbing untuk melihat hal-hal yang baik-baik saja. Kalau melihat yang tidak baik, sekali melihat kemudian langsung mengalihkan. Wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Jadi pokoknya seluruh anggota badannya itu seolah-olah dibimbing kepada yang baik-baik saja. Jadi kalau kita sudah merasakan itu dalam hidup gitu ya, tadi saya kok dulunya saya kayak gini ya, kalau sekarang kok itu berarti kita sudah insya Allah mendapatkan sepercik kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus bersyukur dan kita jaga supaya kecintaannya itu tidak hilang dengan terus berikhtiar dan berikhtiar. Kisah para sahabat Rasulullah yang berlomba-lomba dalam kebaikan, nah itu menjadi model seharusnya. Kan di antara cara kita menjadi orang baik, ya, cara kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya kan banyak caranya, dengan mendengarkan motivasi, mendengarkan tausiah. Ada juga dengan cara modeling kan. Modeling itu kita mencontoh siapa tokoh yang baik. Nah, di antara tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan model adalah para sahabat. Bagaimana para sahabat itu berusaha untuk meraih kebaikan sedemikian rupa. Kalau kita bicara sahabat, yang paling utama nomor satu, yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis disebutkan, ini mungkin sedang ngumpul sore-sore atau siang hari gitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Beberapa sahabat mungkin angkat tangan, salah satunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oke. Ya mungkin tadi yang ngacung di antara yang kumpul itu, yang kumpul misalnya ada 50 orang. Lalu yang ngacung ada 30-an. Oh, bagus. Siapa yang hari ini telah memberi makan fakir miskin atau orang-orang yang sedang berkebutuhan? Yang tadi 30 yang berpuasa, lalu tinggal berkurang, mungkin tinggal belasan, karena berpuasa sekaligus hari ini memberi makan orang miskin, tinggal belasan. Lalu kemudian siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar masih terus angkat tangan, mungkin tinggal beberapa. Sudah 3 atau pertanyaan, sudah terscreening gitu ya. Lalu yang terakhir, siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah?
Abu Bakar juga yang masih angkat tangan. Mungkin kalau pertanyaan Rasulullah ditambah lagi dengan apa, Abu Bakar terus akan angkat tangan. Karena memang beliau adalah salah satu sahabat yang tiap hari itu gimana baik-baik, berbuat baik terus. Tentu ini bersumber dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Atau kalau ini kan dari level katakanlah standar, terus melakukan kebaikan. Lalu boleh jadi juga orang yang tadinya berpotensi melakukan keburukan, lalu dengan bimbingan Allah ada klik, ada satu momen, ada satu kata-kata atau ada satu momen yang membuat dia tersadar untuk tidak melakukannya. Dan kita bisa merefer kepada diri kita sendiri. Ini yang usianya sudah 50 tahun ke atas, nah pasti paling tidak bisa flashback nih. Ada momen-momen mungkin dalam hidup kita di mana ketika waktu pengen melakukan suatu keburukan, lalu tiba-tiba klik, kita batal. Meskipun batalnya itu boleh jadi karena bukan karena kita tersadar, tapi kesempatannya jadi hilang. Kesempatan hilang itu justru adalah penjagaan Allah supaya kita tidak melakukan kejahatan itu. Jadi tidak mesti harus tersadar tadinya melakukan kejahatan, kemaksiatan, lalu kemudian saya nggak jadi deh misalnya. Bukan itu, tapi kesempatannya jadi hilang misalnya. Kalau boleh jadi misalnya ketika kita masih remaja ada kesempatan untuk melihat tontonan yang tidak baik misalnya gitu ya. Dan sudah betul mau klik, mau menonton gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu hal yang membuat itu batal, yang itu di luar kemauan kita. Entah tiba-tiba datang orang lain, entah tiba-tiba listrik mati, entah tiba-tiba, pokoknya banyak sebab yang itu jadi gagal. Padahal pengen banget kita melakukan itu misalnya. Nah, itu adalah juga tanda-tanda Allah cinta kepada seseorang itu untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, kalau kita di nomor 2 ini, mungkin cerita ini sudah sangat populer tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Salah satunya adalah orang yang didatangi sepupu perempuannya, lalu kemudian pengen minjem duit, ya karena terlilit utang orang tuanya dan seterusnya. Lalu ini jadi kebetulan dia sangat cinta kepada sepupunya itu, betul-betul memendam rasa cinta yang luar biasa. Ini jadi kesempatan untuk kemudian bisa menikmati si sesepupu itu. Nah, ketika semuanya sudah memungkinkan dilakukan, dan mungkin sepupu itu juga karena keterpaksaan sudah tidak ada punya jalan lain, dan itu hampir terjadi, apa kata si sepupu perempuan ini? Apakah engkau tidak takut Allah? Gitu doang. Jadi sesuatu yang sudah mau terjadi karena ucapan apa kamu tidak takut Allah, itu langsung buyar, langsung batal. Nah, momen-momen itu pasti dalam hidup kita pernahlah terjadi minimal sekali. Tidak mesti sebuah kemaksiatan yang besar, tidak mesti ya. Tapi dosa-dosa kecil yang mau kita lakukan terus tiba-tiba ada halangan, itu yakinlah bahwa ya Allah, untung saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga setidaknya adalah kisah tentang sahabat Ma'iz yang minta dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah berzina. Ketika lapor sekali, ya Rasulullah saya berzina, tegakkan hukuman atas diriku, gitu kira-kira. Rasulullah masih, sudah sana pergi, gitu kira-kira. Tidak mau menerima dulu. Lalu 2 kali juga sama, tetap minta Rasulullah, ayo tegakkan hukum pada saya telah berzina. Nah, itu dilakukan sampai 3 kali dan itu disaksikan oleh banyak sahabat. Kalau ini tidak dilakukan, ya mungkin ini beberapa ustadz yang saya dengar ceramahnya tentang kisah ini. Mungkin kalau seandainya Ma'iz datang personal kepada Rasulullah saja
dan tidak ada orang yang menyelesaikan lain, boleh jadi Rasulullah, ya sudah, kamu bertobat saja, tobat nasuha saja, insya Allah diampuni. Misalnya, mungkin ya ada sebuah kemungkinan. Tapi karena ini datang dan diketahui oleh banyak orang, kalau hukuman ini tidak ditegakkan, ini jadi sebuah presiden buruk bahwa hukum Allah tidak ditegakkan. Maka ya sudah, ditegakkanlah hukum rajam atas sahabat Ma'iz ini. Tapi apa kata Rasulullah setelah hukuman itu selesai? Setelah sahabat Ma'iz wafat, meninggal setelah dirajam, apa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya taubatnya Ma'iz, saking besarnya pahala taubat Ma'iz, ya, seandainya taubatnya Ma'iz dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, bakal mencukupi, bahkan berlebih. Artinya apa? Saking besarnya ampunan Allah terhadap kesungguhan Ma'iz dalam mendapatkan ridho Allah melalui hukuman ini, saking besarnya, kalau dibagi-bagi kepada seluruh penduduk Madinah, itu cukup untuk kemudian mengampuni seluruh penduduk kota Madinah. Luar biasa. Tentu ini berawal dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dituntun dalam kebaikan. Yang kedua, nah ini nih, kalau kita seneng pengennya itu kumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, itu tanda bahwa Allah senang sama kita. Kalau mungkin selama ini waktu remaja atau sebelum-sebelumnya kita senang sama kongko-kongkonya dengan main teman-teman yang ya begitulah, ya, sampai begadang, sampai ya pokoknya ingatlah, boro-boro sholat isya, boro-boro sholat tahajud, boro-boro sholat subuhnya udah ketiduran misalnya gitu ya. Tapi sekarang kemudian kita pengennya kok kumpul sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau kita lihat orang ini, itu kemudian kita jadi ingat ibadah, ingat berbuat baik, ingat Allah, ingat baca buku, ingat kebaikan-kebaikan. Itu berarti Allah sedang cinta kepada kita. Karena sesama muslim itu ibarat cermin. Maka saya berterima kasih ya, kalau justru mendapatkan masukan, mendapatkan koreksi, kritikan dari sahabat, dari teman-teman kerja misalnya, atau dari sesama jamaah. Kalau lagi ngobrol, kemudian teman kita itu tidak segan-segan untuk memberikan masukan, memberikan kritikan kepada kebaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Karena seyogianya begitu, al muslimu mir'atu akhihil muslim, al mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Jadi idealnya kalau kita betul-betul cinta kepada saudara kita, kepada sesama jamaah, kepada teman kita, kalau kita tahu nih, setidaknya dalam persepsi kita bahwa teman kita itu tidak dalam track yang benar, maka kita beri masukan tentu dengan cara-cara yang baik, supaya yang menerima juga baik. Tapi setidaknya jangan biarkan, aduh nggak enak, dia gimana ya, orangnya kayak gitu, nanti kalau saya kasih tahu dan maka idealnya memang ya lebih baik kitanya sudah proaktif untuk kemudian coba ada nggak masukan untuk saya, bisa. Jadi kalau kita sudah yang minta, setidaknya teman kemudian lebih leluasa untuk kemudian menyampaikan. Tapi intinya orang-orang yang soleh itu akan mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan, dan kita merasa sayang, merasa merasa kehilangan kalau justru kita tidak bersama dengan orang-orang yang soleh. Salah satunya contoh ini, gitu kan? Sa'ad bin Mu'ad sakit
tapi tidak ada orang yang menjenguk atau yang menjenguk sedikit. Teman saya kan banyak, jamaah masjid saya kan banyak, tapi saya sakit kok nggak ada yang menjenguk sama sekali ya. Lalu dia kemudian panggil pembantunya, budaknya lah mungkin atau pembantunya gitu, coba cari tahu kenapa tetangga-tetangga saya, sahabat-sahabat saya tidak mau menjenguk saya padahal mereka tahu bahwa saya sakit. Budaknya, pembantunya kemudian cari tahulah kenapa. Jamaah rahmanallah, begitu kemudian si budaknya, pembantunya kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz, apa kabarnya atau apa rahasianya kenapa para sahabatnya tidak menjenguk Sa'ad ketika sakit? Apa ternyata? Ternyata para sahabatnya itu malu tidak mau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kok bisa malu? Karena ternyata mayoritas mereka berhutang kepada Sa'ad bin Mu'adz. Aduh, saya punya utang sama Pak Haji Joko misalnya gitu. Pak Haji Joko sakit, nanti kalau saya menjenguk, aduh terus ditagih piye? Utangnya gimana? Mau dibayar kapan? Saya mau berobat nih misalnya gitu ya. Misalnya. Jadi banyak sahabatnya yang enggan, nggak enak ketemu karena berhutang. Terus apa? Kata Sa'ad bin Mu'adz, oh itu masalahnya. Ya sudah, sampaikan kepada mereka, hutangnya semua lunas. Gitu. Itu yang boleh lakukan. Sampaikan kepada si A, si B, si C, si D, si F dan seterusnya yang hutang pada saya, sampaikan ya, hutangnya sudah lunas mulai hari ini. Setelah disampaikan itu, maka kemudian para sahabat itu datang. Oh, alhamdulillah, hutang saya sudah lunas. Kamu sakit apa? Gitu kira-kira. Nah, ini bisa kita lakukan di zaman sekarang nggak? Tapi intinya beliau Sa'ad bin Mu'adz nggak mau ditinggal oleh sahabat-sahabatnya yang soleh. Sehingga sampai harus berkorban merelakan hutangnya lunas pun dia lakukan demi tetap bersama dengan sahabat-sahabatnya yang soleh. Kalau itu ada pada diri kita, ingin bersama orang-orang yang soleh, maka insya Allah sepercik cinta Allah Subhanahu Wa Taala telah bersemayam dalam diri kita. Dan yang terakhir, sangat akrab dengan berbagai ujian. Maksudnya gini, kita tak sadar bahwa ini adalah ujian, tidak mesti sesuatu yang tidak enak. Maksudnya apa? Semua yang terjadi dalam diri kita, apakah sesuatu yang mengenakkan atau yang tidak mengenakkan, kita sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah. Nah, kesadaran bahwa itu ujian dari Allah, itulah tanda cinta Allah. Tapi kalau sesuatu yang datang pada diri kita, sesuatu yang kita membuat senang, sesuatu yang membuat kita sedih, dan kita lena, tidak sadar bahwa itu ujian dari Allah, nah itu sebetulnya berarti kita tidak sedang mendapatkan cinta Allah. Ya, ujian tidak mesti berupa sesuatu yang tidak mengenakan. Karena apa? Ini diantaranya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amthal. Manusia yang banyak ujiannya adalah para nabi. Coba kalau kita merujuk pada kisah para nabi, apakah semua nabi itu sengsara? Secara umum iya. Tapi coba siapa nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Kalau kita baca sejarahnya, kan beliau anaknya Nabi Daud, artinya beliau adalah putra mahkota, kan dari kecil sudah jadi putra mahkota.
lalu jadi raja. Lalu kerajaannya luar biasa, kekayaannya, kekuasaan dan sebagainya. Tapi itu dia yang beliau dapatkan, yang beliau alami, semuanya beliau anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa itu adalah ujian, sehingga semua yang beliau dapatkan itu tetap diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan penyakit, Nabiullah Ayub alaihissalam. Ada yang diuji dengan panjang banget dakwahnya, tapi yang ikut cuma sedikit. Ada yang diuji dengan dimakan, ditelan oleh al-hut. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ketika kita sadar bahwa misalnya hari ini, oh alhamdulillah proyek saya berhasil, proyeknya berhasil nih, gitu kan, akan dapat sekian M misalnya. Ketika kita sadar, oh ini ujian dari Allah, itu berarti kita sedang dicintai Allah nih. Ketika sakit, ya oke, ini ujian dari Allah. Ketika sadar bahwa itu ujian dari Allah, itu juga bahwa kita tanda cintanya Allah kepada kita. Tapi kalau semua yang terjadi pada diri kita lalu kemudian lewat begitu saja dan kita tidak sadar bahwa itu dari Allah, berarti kita tidak sedang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimanallah, maka di antara syarah, ini urusan tentu syarah tentang kitab Al-Hikam itu banyak banget ya, syarahnya banyak banget. Salah satunya oleh Imam Sibawayh yang saya baca beberapa waktu yang lalu di hikmah yang pertama gitu ya. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Itu hikmah yang pertama dalam kitab Al-Hikam. Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan amalnya, orang yang bangga dengan amalnya, orang yang pede dengan seluruh amalnya adalah apa? Nuqsanur raja, berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam penjelasannya Imam Sibawayh menyebutkan, makanya dari awal apapun yang kita lakukan itu harus betul-betul menyertakan Allah dari awal. Kalau dulu Ustaz Pak Yusuf Mansur ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Maksudnya memang betul dari awal apapun yang kita lakukan, mau makan, mau minum, mau sholat, mau bercanda dengan keluarga, itu dari awal kita startnya adalah libatkan Allah di dalamnya. Mau bekerja, maka ketika itu berhasil, ini yang menjadi garis bawah, dan ketika berhasil yang kita lakukan, maka kita sadar, oh ini semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena saya, bukan karena kemampuan saya. Ini semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi tidak ada muncul rasa sombong. Sebaliknya, ketika gagal yang kita lakukan, kita langsung, oh iya, karena kita sudah dari awal melibatkan Allah ya. Jadi rasa bersalahnya itu paling tidak enggak yang sampai membuat kita sedih. Oh, berarti Allah, karena kita dari awal kan ibaratnya kita sudah menyertakan Allah untuk melakukan ini, kok gagal, berarti Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik dari ini, gitu. Setidaknya rasa sedih jadi hilang. Itulah diantara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Mudah-mudahan ketiga-tiganya, minimal tiga ini ya, meskipun tentu banyak tanda-tanda cintanya, tapi minimal tiga ini terutama bagi saya sendiri selalu kita ingat, dan mudah-mudahan
juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan saya sampaikan, dan mohon ampun kepada Allah karena atas segala kekhilafan dan kesalahan, karena kebenaran semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.